MBG itu kan paling menyita emosi publik hari ini. Karena kesenjangan, ketimpangan, ketidakadilan itu. Cerita lagu-lagunya ke Prabowo soal makanannya inilah, potong sapi lah katanya, ada lele lah. Satu ini jangan-jangan ini ada otaknya nggak nih ngomong nih kan? Karena saya khawatir aja yang begini-gini nih kan kabar-kabar gembira aja nih. Kan kualitas pejabat kita ini kan jilat pantat semua hari ini. Ya kan? Apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini nggak ada yang buruk. Bagus semua. Cuman implementasinya tapi tantangan. implementasinya pejabat yang melaksanakannya itu yang cium pantat semua, nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo bahwa Indonesia negara paling bahagia, tetapi ada yang menjadi paradoks lagi gitu. Nah, artinya ini katanya bahagia, tapi ini sakit jiwa. Gimana sebenarnya? Datanya ini dia justru sebenarnya. karena dia sakit jiwa berbahagia. Bang, thank you ya Bang ya. Siap. Nah, Welcome lagi Bang Putra. welcome lagi nih Bang. Apa yang kita bahas ini? Kita butuh pencerahan nih Bang dari Abang nih. Langsung digas ini kayaknya. Ini mengenai ini loh Bang, program-program ini gue miris nih ngelihat di TikTok masalah MBG nih. Iya. Ini gimana sih Bang? MBG ini kan niatnya baik ya, mencerdaskan kehidupan bangsa supaya gizi terpenuhi, bisa orang makan. Tapi kan sekarang targetnya tidak hanya bisa makan aja, tidak hanya sekedar kenyang kan, tidak hanya soal stunting ya kan, tapi ini betul-betul tepat sasaran atau tidak kan? 335 triliun dananya. Terus hari ini menyakitkan hati rakyat lagi, apalagi guru-guru honorer, bidan-bidan di desa itu sakit hatinya gitu. Mereka sudah 10-15 tahun menunggu. Mereka bersabar dengan alasan negara efisiensi lah, ketidakmampuan anggaran. Mereka bersabar menunggu itu, akhirnya ya udah kita mengabdi dulu. Ya, mengabdi aja kan, membantu negara gitu. Nah, tiba-tiba ada berita bahwa semua petugas dapurnya lah, kepala dapurnya lah, supirnya lah, ahli gizinya, kemudian soal akuntannya lah katanya akan diangkat jadi pegawai PPK kan, P3K maksudnya. Sementara yang 15 tahun, yang 10 tahun aja itu masih antri sampai sekarang. Sebelumnya udah dibantu kan oleh negara, dibuka lagi P3K, tapi kan nggak bisa terakomodir semuanya. Karena keterbatasan anggaran gitu. Nah, ini di mana keadilan, ya kan? Ini tidak fair, ini diskriminatif. Nah, di saat sama gaji mereka 3-8 juta katanya yang MBG ini semuanya. Ya kan? Sementara gaji guru honorer hanya 136.000. Ada yang 60.000, ada yang 60.000. Nah, disitulah MBG ini membuat emosi kita itu betul-betul sakit hati kita jadinya gitu. Akhirnya padahal niatnya udah baik, udah benar, tapi akhirnya memancing emosi kita, jadi sentimen kita jadi negatif. Ini sebetulnya persoalan ini udah sampai ke presiden belum sih Bang? Saya lihat kan begini ya, yang namanya kepala BGN sekarang itu nggak jelas orangnya Sel. Jangan-jangan itu nggak punya pikiran juga. Ya, ini saya lihat cerita lagu-lagunya ke Prabowo soal makanannya inilah, potong sapi lah katanya, ada lele lah. Satu ini jangan-jangan ini ada otaknya nggak nih ngomong nih kan? Karena saya khawatir aja yang begini-gini nih kan kabar-kabar gembira aja nih. Kan kualitas pejabat kita ini kan jilat pantat semua hari ini. Ya kan? Puji-pujian aja. Itu fakta hari ini. Harusnya di lingkaran Presiden Prabowo itu harus dibuat pro kontra, ya kan? Harus ada dibuat benturan gitu. Sehingga terjadi check and balance untuk mendapatkan ada check and balance informasi. Ada counter isu gitu loh. Ada kemudian ada kontemplasi bagi Pak Prabowo. Betul. Sehingga ada benturan dialektika. Tidak semua hanya berita bagus, pinter, hebat. Pelaksanaannya nggak seindah itu. Anggur masih banyak kemarin yang viral. Ya kan, anggur yang busuk, ya kan? Tiap hari keracunan, nggak pernah sampai per hari ini saya dengar diumumkan ini SPG yang dicabut izinnya. Ini SPP, pernah dia bilang di depan Prabowo, satu orang itu dapat 1 lele. Itu sekarang dapat nggak lelenya? Nggak tahu tinggal kepala lele atau masih ada lelenya, ya kan? Ada potong sapi katanya ini. Tapi intinya begini. Ini program janji kerja Presiden Prabowo kan untuk memenuhi janjinya. Kan walaupun Prabowo kan ngomong gini, saya nggak peduli soal apakah nanti dengan MBG ini untuk saya supaya kembali terpilih 2029. Ya kalau orang milih saya apa salahnya kan dia ngomong gitu kan. Memang ini kan program ini sangat disebut dengan persamaan kepentingan programatik. Di satu sisi
presiden ke depan kalau ingin terpilih dia butuh suara, butuh elektoral. Iya. Berapa semua yang mendapatkan manfaat apa namanya istilahnya, mendapatkan manfaat dari MBG ini kan? Nah, itu akan menjadi sumbangan elektoral kan? Nah, tetapi di sisi lain mutual understanding persamaan kepentingan ini mereka butuh makan kan, dikasihlah makan bergizi dan seterusnya. Tapi memang tidak gratis. Karena setiap program itu pasti ujungnya elektoral. Bonus saja yang namanya gratis itu sebenarnya. Nggak ada yang gratis sebenarnya. Nah, saya ketika Pak Prabowo ngomong MBG sudah kalahkan McDonald kan, kemarin ada pidatonya di Palos di mana itu ya? Davao. Davao itu MBG itu kan paling menyita emosi publik hari ini. Karena kesenjangan, ketimpangan, ketidakadilan itu. Nah, kemudian apa namanya yang membuat MBG itu hari ini kenapa anggaran yang begitu besar itu kenapa orang percaya diri Presiden Prabowo, Bang Sigi saya tanya sama Bang Putra. Presiden Prabowo nggak mau turun ke daerah misalnya. Nggak mau kunjungan seperti Pak Jokowi dulu tiap bulan, tiap minggu kunjungan ke daerah-daerah. Apakah gunting pita lah, apakah irigasi, apakah gunting infrastruktur lah ya kan, nggak pernah Prabowo tuh gunting-gunting infrastruktur keluar kan, maksudnya keluar daerah ya. Yang diserahkan itu kan ke Gibran aja sebenarnya, sering ke daerah kan. Pak Prabowo-nya lebih banyak presiden itu kayak kunjungan internasional ya kan, ke luar negeri. Saya baru memahami ini ujungnya, buangannya ini. Presiden Prabowo ini sangat level confident, sangat percaya diri, tanpa kampanye pun dia bisa jadi presiden kembali. Disebabnya apa, Bang? MBG ini. Oh, program ini. Ini yang kemudian kita paham bahwa ujung dari Presiden Prabowo kan bilang orang mengalahkan MBG ini untuk itu kan janji kampanye sama dengan 3 juta rumah. Nanti kita bahas lagi 3 juta itu kan. Tapi intinya memang ini tidak bisa lepas dari kepentingan persamaan kepentingan tadi klik. Itu titiknya ketemu itu. Nah, berarti tapi ketidakadilannya yang tidak dibereskan, kemudian pejabat yang mengurus MBG ini yang tidak bisa dimaafkan, nggak bisa kita lupakan. Kita bisa salahkan mereka, kita bisa maafkan, tapi nggak bisa melupakan bagaimana orang diracun tiap hari. Dan tidak ada sanksi. Misalnya tadi dicabut izinnya, SPPG-nya, ya kan? Nggak pernah diumumkan. Kemudian dijelaskan, ini loh standarnya, imunitasnya, ini loh dapurnya. Bahwa saya tidak menginginkan ada lagi keracunan. Ya kan? Kalau ada yang memberikan itu, saya akan tuntut kalian. Kan statement-statement itu kan dibutuhkan seorang berarti BGN. teknisnya yang harus benerin, Bang. Ini bukan programnya atau gimana? Saya lihat kepala BGN itu aja, lihat kepalanya aja saya selama ini. Emang kenapa kepalanya? Ya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran dia gitu loh. Ketika ada orang keracunan, ya kan? Ketika ada setiap hari sesuatu yang membuat kita tidak nyaman gitu. Abang lihat berarti ini ada masalah di teknis dan tata kelola SPPG, pelaksanaan MBG gitu ya? Iya, persoalannya mereka gagal mengatasi masalah yang terus berulang. Perlu di reshuffle nggak? Menurut saya perlu diganti. Oke. Ini jadi beban bagi presiden begini terus. Malah memperburuk citra programnya Pak Prabowo ya? Membuat kita emosi. Ini MBG ini kan udah udah membuat kita maksudnya betul-betul geram gitu loh. Maksudnya MBG ini udah betul-betul program yang betul-betul memantik emosi kita marah gitu. Abang ngelihatnya lebih ke pemborosan anggaran atau lebih manfaatnya udah sebesar itu? Ya kalau lihat mana, Bang? Saya memang termasuk orang yang punya mazhab percaya bahwa MBG ini baik gitu. Ya, tujuannya mulia. Karena ini supaya orang Indonesia itu cerdas kan begitu cita-citanya. Supaya orang Indonesia itu pendapatannya naik, dibuka aksesnya, ya kan? Sehingga nanti ketika di TPS orang Indonesia itu pintar. Nggak pelupa, nggak pemaaf, dia kritis. Sehingga nggak mudah modif-modif. Kan banyak juga kepala daerah-daerah yang sengaja dimiskinkan secara struktural. Dibuat gizinya mereka nggak berkembang. Dibuat mereka itu orang yang terisolir. Supaya apa? Ketika pemilu gampang dibodohin. Nah kalau begini memang gizinya memang nggak disunat. Ini kan penyunat yang membuat izin-izin nanti bisa ditelusuri itu. Untuk mendapatkan izin buka dapur itu kan ada uang verifikatornya. Ya, verifikator itu katanya ada uang setorannya lah. Itu kan perlu digali terus, dikejar terus ini. Karena kita sebagai rakyat ini kita tetap harus curiga. Karena pejabat itu buta, tuli dan mereka tuh nggak mau dikritik.
Nah, hal-hal yang begini tuh, informasi-informasi yang miring, bau-bau amis selama ini harus dituntaskan. Soal keracunan, soal makanan yang disunat dari 15.000 tinggal 3.000 ke bawah, ya kan? Soal izin verifikator tadi, membuka dapur harus bayar, dan seterusnya. Itu harus dicurigai gitu. Mata rantainya semua pengen cuan, tapi Ya, ke karena bawah ini akhirnya memang nggak diangkat berkualitas. proyek kan, Iya. apalagi menciptakan lapangan pekerjaan. Berapa sekarang yang diangkat jadi PPK, P3K misalnya dari tadi total itu. Kan menyerap lapangan pekerjaan. Tapi pada yang sama, tolong juga diprioritaskan guru bidan yang sudah honor 15 tahun loyalitas tingkat tinggi gitu loh. Iya. Kurang apa lagi loyalitas mereka sudah 15 tahun mengabdi tanpa dibantu oleh negara untuk dijadikan paruh waktu atau menjadi P3K full gitu. Nah, itu yang harus dikejar. Gini Bang, Abang kan tadi kan ngomong soal keracunan-keracunan yang berulang. Menurut Abang nih, yang harus bertanggung jawab secara politik itu siapa? Ya memang kepala badannya lah, siapa lagi? Nggak mungkin Prabowo yang bertanggung jawab. Nah, Prabowo tinggal solusinya kalau ini terus terulang, orang emosi, orang marah terus terhadap MBG, nanti orang bilang, ya udah kasih aja uang ke gurunya, kasih aja uangnya ke orang tuanya. Ngapain ini nggak bisa efektif diatasi, ya. nggak efektif. Bang, ini ada penelitian ya internasional. Jadi setiap negara yang memberikan makan gratis seperti MBG itu udah ada penelitian bahwa minimal telah terjadi food waste sebesar 30%. Apalagi di belakangan banyak anak-anak juga tidak mau makan MBG karena kualitasnya ya. Akhirnya bahkan orang tua itu melarang anaknya makan MBG. Ini udah banyak viral ya. Artinya ini saya juga lihat. Menurut Abang nih masih layak nggak sih diturusin nih? Ya kalau terus terjadi begini, menurut saya hanya satu pilihan. Kepala BGN-nya diganti. Supaya ini nggak terulang ya, harus ada panis dong, ya kan? Masa orang keracunan, masa dia nggak tanggung jawab, ya kan? Sebagai kepalanya dong yang tanggung jawab, masa yang kepala SPPG-nya kemudian cabut izin SPPG yang bermasalah ini kan? Karena kalau misalnya kita nggak tahu kenapa ini dipaksakan, tetapi memang katanya tadi penyerapan susu, orang kasih susu, kemudian berapa perputaran uang, kebutuhan sembako di sana, kemudian ekonomi bergerak, roda ekonomi bergerak dengannya ada MBG, membuka lapangan pekerjaan, dan seterusnya. Selalu ada sisi positif pasti. Iya. Tapi yang negatif ini, kalau terus terulang, terus terjadi, artinya tinggal angkat bendera putih bahwa negara nggak siap, itu aja. Gara-gara ini nggak pernah diselesaikan. Hanya mendengar, oh bagus, oh hebat, oke, sesuai. Tapi ternyata memang nggak gampang gitu loh, mengurus Indonesia ini Sabang sampai Merauke. Iya. Ini dapurnya kan udah dibilang oleh Pak Prabowo, dapurnya udah mengalahkan McDonald katanya. Pada saat sama menyita emosi kita karena keracunan yang nggak pernah berhenti. Kan itu juga. Nah, tiba-tiba mendapatkan ketidakadilan guru honorer yang tadi itu. Mereka yang ngajar dari pagi sampai siang, ada yang supir hanya ngantar gajinya 5 juta. Sementara yang honor yang 15 tahun, mereka nggak pernah diangkat oleh negara, nggak pernah, mereka hanya ingin bertahan saja. Bahkan mereka itu jangan dipecat aja gitu loh. Ada yang gitu. Pokoknya kami ingin tetap bisa jadi guru honor walaupun hanya digaji 139.000. Ada. Nah, pada saat sama yang ngantar makanan, yang masaknya, ya kemudian ahli gizinya, akuntannya, dapurnya di sana, gaji 3 sampai 8 juta gitu loh. Yang gaji siapa? Ya, dari PPK yang diangkat ini nanti. Ya, dari disahkan oleh BGN. presiden. Nah, itu yang menurut saya itu menyita emosi kita. Ada negatif lain lagi, Bang. Saya baca di ini ya, jadi sekarang terjadi inflasi bahwa harga misal contoh ayam, telur, daging itu kan artinya otomatis naik ya karena dan dia SPPG itu kan ada aturan ngambil di distributor ya. Jadi di tingkat bawah retail itu udah ayam itu naik, satu hal bagus juga, tapi karena naik karena kelangkaan Betul. karena untuk menyembelih ayam ini untuk dikasih ke anak-anak. Iya. Ya kan karena untuk dapur-dapur tadi kan. Iya. Sebenarnya kan untuk roda perputaran ekonomi gak ada masalah kompetisinya, tapi kan harga nggak terkendali aja. Tapi akhirnya jadi begini, ada satu ungkapan. Akhirnya ada satu anak yang diberi makan, tapi yang susah satu keluarga gitu, Bang. Gimana tuh, Bang? Nah, sebenarnya saya kalau anak yang satu keluarga ya, tapi memang anak ini kan yang rusak satu keluarga karena kecemasan aja, kekhawatiran. Mereka nggak siap, makanya ada yang nolak MBG itu kan. Iya. Mestinya kan dilihat skala prioritas juga Bang Sigi, mana yang zonasi wilayah
primer, mana yang zonasi wilayah sekunder. Misalnya di Depok itu nggak akan ada yang mau makan MBG di sana gitu loh, maksud saya. Atau di sekitar Jakarta pusat. Atau gitu. memang daerah perbatasan atau daerah-daerah penting. Tapi intinya sih sebenarnya menurut saya, apapun yang dilakukan Presiden Prabowo ini kan udah janji. Kalau dia hapus, dia mundur, saya nggak bakal yakin mundur. Karena ini akan dituntut sama rakyat kan. Karena dia udah pernah kampanyenya, dia menang kampanye itu karena makan siang gratis itu. Nah, jadi sarannya buat Bang Pangi mengenai MBG ini apa? Tidak akan bisa diberhentikan menurut saya. Yang konkret apa? Yang harus dilakukan adalah mengganti kepala BGN kalau nggak bisa mengatasi ini masalah ini. Kalau terus ada carut marut keracunan, ini. iya carut marut ini, itu aja. Nah, ini selain MBG, Bro. Ini ada juga loh program yang dulunya digadang-gadang waktu kampanye, tapi sekarang kok kayak Redup. hilang. Iya, redup. Apa tuh? Ini 3 juta rumah. 3 juta rumah 3 ini juta. loh. Kan waktu kampanye kan program 3 juta rumah kan wah, mereka kan ngejualnya gila, Bang. Nah, sekarang ini nyaris nggak kedengeran. Ini sebetulnya ditunda atau gimana ya, Bang? Nah, sebenarnya kalau 3 juta rumah itu kan zong sekarang. Oh gitu Jadi ya, Bang? nggak ada, anggarannya nggak ada. Maksudnya rumah yang dibangun juga nggak ada. Kemudian yang diklaim-klaim itu hanya CSR, ya, diklaim digunting-gunting pita. Renstra-nya aja katanya belum ditandatangani dan memang izinnya juga susah katanya. Saya dengar ini, misalnya untuk izinnya aja itu nggak gampang sekarang untuk mendirikan perumahan-perumahan ini kan. Jadi saya bukan ahli perumahan. Tapi kalau ini proyek pemerintah kan ada keistimewaan mungkin ya. Nah, semestinya ada kemudahan-kemudahan katanya, tapi nggak semudah itu gitu loh. Ternyata 3 juta rumah ini. Jadi yang terjadi Kementerian Perumahan sekarang itu makan gaji buta gitu. Nah, ini yang menjadi beban bagi Presiden Prabowo juga. Karena apa? Karena ini juga janji yang harus ditepati. Nah, sementara faktanya hari ini belum ada yang kebangun gitu loh. Penyerapan anggaran nggak ada. Nah, itu nanti bisa ditulisin. Makanya saya katakan kalau misalnya kita bicara tentang ada tadi istilahnya mau dijadikan Meikarta gitu ya untuk hunian-hunian dan seterusnya. Dan tantangan untuk kita punya rumah itu kan mimpi seluruh Indonesia sebenarnya. Punya rumah yang layak huni. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok lah itu. Dan itu ini misi mulia sebenarnya. Mulia. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini nggak ada yang buruk. Bagus semua. Cuman implementasinya Tapi tantangan. implementasinya pejabat yang melaksanakannya itu yang cumpantat semua, nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, dengan harapan kita. Misalnya Indonesia, Pak Prabowo mengatakan Indonesia adalah negara paling bahagia menurut survei. Saya nggak tahu apa surveinya itu, survei Ya, dari internasional juga. Gilup itu apa nama surveinya internasional lah kan, bahwa Indonesia adalah masyarakat yang yang paling bahagia gitu. Meskipun katanya orang Indonesia hanya makan garam, terus tinggal di gubuk, rumah nggak punya MCK. Satu rumah 3 keluarga tinggal di Indonesia itu banyak sebenarnya. Jadi kamarnya ganti-gantian. Kalau bulan madu kan gawat itu kamarnya harus ganti-ganti kan. Satu rumah satu kamar ada 3 keluarga di situ. Iya. Tapi masih bahagia. Bahagia. Nerima. Jalannya macet minta ampun, ya kan? Bahagia. Terus gaji 1 minggu udah habis, kerja 1 bulan bahagia. Jadi pejabatnya begitu minta maaf masih bahagia. Masih memaafkan, ya kan? Jadi dermawan sedunia Indonesia, pelupa sedunia Indonesia, pemaaf Indonesia. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo bahwa Indonesia negara paling bahagia, tetapi ada yang menjadi paradoks lagi gitu loh. Ternyata datanya berubah lagi. Menteri Kesehatan yang ngomong aneh lagi. Dia bilang hampir 25 juta orang Indonesia mengalami gangguan mental, sakit jiwa artinya. Oh ya benar. Artinya ini katanya bahagia, tapi ini sakit jiwa. Gimana sebenarnya? Datanya ini dia Justru sebenarnya. karena dia sakit jiwa berbahagia. Nah kalau saya Orang gila tuh berbahagia loh. Iya, karena sakit jiwa, karena dia nggak perlu yang disurvei ternyata ngidam itu. Mungkin yang survei yang sakit jiwa tadi, karena bahagia aja, karena orang sakit jiwa nggak perlu higienis, nggak perlu stres kan, semua bahagia. Saya katakan kalau memang di jalan banyak orang sakit jiwa, iya, yang ngelason kita, yang klip lampu, ya kan, yang nggak sabaran, nelponin kok belum datang gitu. Ya.
kalau melihat Indonesia sakit jiwa di jalan, iya banyak orang stres. Sebenarnya bukan sakit jiwa, orang stres gitu loh. Saya makanya kalau di jalan saya nyetir itu, oh, orang lagi stres sudah. Supaya kita juga jadi kalau kita ikut kita jadi gila juga, ya kan? Nah maksudnya ini kan problem-problem yang saya nggak perlu ditanyakan lagi sama Menteri Kesehatan ini, 28 juta sakit jiwa gitu loh. Jadi mengalami gangguan jiwa. Jadi saya nggak tahu apa standar kebahagiaan di Indonesia hari ini, tetapi yang jelas dengan adanya sebenarnya orang Indonesia itu kan sederhana. Dengan tidak ada naiknya saja kebutuhan-kebutuhan pokok, tidak naiknya tarif batas TDL listrik, tidak naiknya pajak, tidak naiknya biaya-biaya transportasi. Sebenarnya orang Indonesia itu udah bahagia sebenarnya. Yang penting jangan naik dulu, ketahan dulu lah. Nah, tapi kalau semuanya naik, cuma celana pendek yang nggak naik, repot. Nah, kalau yang begini kita apresiasi. Kalau ada yang nggak naik, maksudnya Presiden mencoba menahan itu. Nah, soal dolar ya juga bicara kemarin kan dolar katanya hampir 17.000 kan. 17.000. Nah, itu juga menarik. Tapi di satu sisi itu juga kita menjadi negara nggak kuat mata uang kita kan begitu ceritanya. Jadi show force-nya keluar nggak gagah lah gitu. Tapi di sisi lain aja juga itu tetap harus dikendalikan, tetapi itu juga ada dampak keberkahan gitu. Akhirnya kemarin tahu nggak orang pariwisata Malaysia paling banyak ke Indonesia? Ya kan? Tapi kita kalah jauh. Ngomongin pariwisata kita kalah jauh dengan Malaysia. Iya. Tapi gara-gara dolar naik akhirnya perginya ke Indonesia, ke Indonesia bro. jadinya belanjanya. Kenapa? Karena mata uang kita harganya bagus. Jelek gitu. Jadi mata uang mereka bagus sehingga daya beli kita juga naik. Orang kunjungan ke sini juga naik. Tapi saya baca bener nggak sih Bang, salah satu penguatan mata uang dolar itu karena ini Bang, keponakannya Pak Presiden ya, mau dijadikan gubernur Bank Indonesia ya. Itu bener nggak sih Bang? Bisa iya, bisa tidak juga. Kalau melihat orang begitu dulu katanya Sri Mulyani rezimnya naik langsung dolar bagus gitu kan sentimennya. Tapi ketika ganti orang langsung saham turun kan gitu-gitulah. Saya nggak paham lah dunia ekonomi, takut saya mengomentari sesuatu yang nggak pas. Tetapi saya hanya luarnya saja. Intinya ada dua sisi terus gitu. Dengan adanya dolar hari ini seperti ini, juga banyak kunjungan orang belanja ke Indonesia lebih murah. Itulah intinya logika ini logika pikiran orang kampung lah ya. Murah aja sih. Karena contoh misalnya kalau mata uang kita tinggi, nilainya kita pergi ke Malaysia juga semangat ya. Karena apa? Mata uang kita lebih tinggi harganya. Sekarang kan Malaysia lebih tinggi harganya mata uang. Tapi tourism itu hanya satu hal dari berbagai hal yang bergantung kepada dolar. Kita kayak kebutuhan pokok kita kayak gandum itu kan import masih. Jadi kebutuhan pokok kedelai, bro. Jadi itu mahal sekali untuk makan tempe aja nih bergantung loh kita. Import loh, Pak. Iya. Ya itu intinya sih sebenarnya kalau kita Presiden memang dari dulu punya komitmen bahwa menghentikan impor, termasuk kan swasembada beras. Ini harus kita apresiasi. Kalau yang baik kita apresiasi, kita puji. Kalau memang ada yang buruk kita kritik nih soal MBG tadi, soal impor tadi ini kan. Nah, swasembada pangan ini kan baru yang dibilang, saya nggak tahu data yang benarnya, tetapi kan dianggap ini sejarah pertama sekali Indonesia beras sejarah pertama kali Indonesia swasembada pangan beras kan. Di era Presiden Prabowo. Nah ini kan kita apresiasi saja. Cuma kan pada saat sama kita nggak tahu nih sesuatu yang selain tadi itu ada soal yang kita apresiasi itu yang kita perlu banggakan juga pemberantasan korupsinya. Oh itu OTT tuh? OTT, kemudian kejaksaan yang itu hobi mengumpulkan barang sitaan rampasan perang itu sekarang. Terlepas apakah itu adalah desain arsitektur pencitraan atau itu show force-nya bahwa dianggap pemberantasan korupsi di Indonesia sentimennya positif. Di era Prabowo tidak pandang bulu, misalnya mau kader Gerindra kemarin bupati wali kotanya ditangkap KPK. Bacaannya apa tuh Bang? Itu kan sebenarnya dianggap pemerintahan Presiden Prabowo dianggap bersih kan itu sebenarnya arahnya. Buangannya ke sana. Dia tidak pandang bulu gitu loh. Mau kader sendiri. Ya kader sendiri nggak mau diselamatkan, udah diingatkan seperti Sudewo kan, kader Gerindra disikat juga sama KPK. Pada saat yang sama KPK juga menjadi sorotan banyak orang, ya kan? Kenapa Bang? Kalah sama kejaksaan kemarin-kemarin ya. Sekarang baru aktif. Sekarang kan memulihkan kepercayaan publik, mereka mencoba menangkap kepala daerah ini. Tapi juga banyak omongan orang di luar sana mengatakan ini lagi cari tumbal aja. Karena prestasi KPK yang menonjol yang di atas 10 triliun, yang 5 triliun, yang tadi sumber daya alam tadi, yang tambang tadi nggak ada yang sentuh gitu loh. Soal-soal izin-izin cukai dan itu kan rampasan perangnya
mafianya gila-gilaan gitu. Yang diurusnya itu adalah kepala desa, yang kepala daerah, bupati, setoran 200 juta, 300 juta. Itu yang diurus KPK hari ini. Karena ketidakmampuan dia mengurus hal-hal yang mega korupsi yang besar ini, yang monster ini gitu. Yang di bawah laut harus menyelam, ada hiu, di bawahnya itu lebih dalam lagi karena itu korupsinya mega korupsinya besar. Itu yang nggak diambil KPK. Tapi undang-undang sekarang memang lebih menguntungkan ke kepolisian untuk itu, Bang. Nah, Bukan ke KPK ya. Iya, KPK, itu yang kemarin KPK jadi memang kan ribut. sudah direvisi undang-undangnya. Iya, iya. Punya keterbatasan. Tapi saya juga termasuk orang ya yang nggak percaya sama KPK itu adalah ya panselnya dibentuk oleh Pak Jokowi gitu. Komisionernya adalah komisioner made in Jokowi. yang bentukan sudah Jokowi. sebenarnya harus diganti ya. Nah, harusnya kan ini rezim Prabowo. Made in Prabowo dong. Panselnya juga ganti, komisioner juga ganti. Kan harus begitu. Supaya kita nggak ada kecurigaan gitu loh. Nah, sekarang kita akhirnya bisa iya, bisa enggak ya, diduga kan. Ini kan kecurigaan keyakinan kita. Ketika berurusan dengan rezim Solo, mencret KPK-nya. Kan begitu. Nah, coba aja sebut kasus-kasus banyak kok. Yang bunyi-bunyi tokennya di persidangan, itu di persidangan, di fakta persidangan banyak bunyi token-tokennya itu. Apa Bang kasusnya? Ya, kasusnya macam-macam lah, bunyi lah. Pokoknya itu banyak orang dengar itu yang bunyi-bunyi itu. Tokennya bunyi. Nggak ada tuh yang dipanggil, diminta keterangan terakhir yang masalah haji itu, ya kan? Kan bunyi juga. Jadi Nah, maksudnya artinya bersaksi, melempem. enggak. Maksudnya Bang nih bersaksi kemudian menyebut nama Oslo gitu ya. Dari beberapa kasus kan semua menyebut Iya. itu ya. Ya, misalnya di kasusnya apa namanya? Nadim, misalnya. Nadim. Kemudian Menteri Yakult. Agama. Terus ada juga di Tom Lembong misalnya. Ya, mungkin banyak lah nama-nama yang lain. Bunyilah kasus kemarin Blok Medan misalnya kan. Private jet, kan tidak ada yang diurus sama KPK begitu-gitu. Nah, itu sentimen publik terkesan nampaknya ini KPK Jokowi gitu loh. Nah, apalagi nanti KPK ini yang semua wakil bupati, wakil gubernur yang PSI tiba-tiba tersangka semua bupatinya itu. Akhirnya benderanya naik, itu PSI semua jadi kepala daerah. Nah, itu kan bahaya. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi. KPK nggak akan melihat lu Gerindra, lu PSI, lu Golkar, mau apapun, sikat. Nah, itu kan oke. Itu fair. Berarti kan setara, tidak diskriminatif. KPK berdiri di atas kepentingan menjadi hukum ditegakkan meski besok pagi langit runtuh gitu. Hukum tidak boleh di bawah kehendak, realita, keinginan, kekuasaan. Hukum di atas kekuasaan. Itu oke. Tapi kan citra terkesan nampaknya ini KPK ketika berurusan dengan geng Solo kok tiarap semua gitu loh. Nah itu yang harus dipulihkan oleh KPK, memulihkan trust publik, kepercayaan publik. Ini kan karena kita sayang ke KPK aja, bukan kemudian kita nanti Kita benci sayang KPK ya. Kita mencintai negara ini, Bang. Iya, mencintai negara bukan soal kita benci orang per orang di sana, komisioner di sana. Tapi dia harus bekerja, tidak boleh karena kebenciannya terhadap satu kaum membuat dia tidak berlaku adil. Itu aja. Jadi Abang mencintai Prabowo, kita semua mencintai Prabowo, negara ini. Cuman apa yang kita sampaikan di sini adalah suatu kritik aja untuk Indonesia lebih baik ya. Iya. Ciao.